Kalian pernah nggak sih ngerasa kesusahan atau bingung harus ngadepin perubahan yang tiba-tiba datang dalam hidup kita? Gue yakin banyak dari kalian yang ngerasa kayak gitu, termasuk gue sih. Makanya gue bikin video ini biar gue dapet tips dan bisa sharing juga ke kalian apa yang gue dapetin tentang cara ngembangin kemampuan adaptasi dan ngadepin setiap perubahan. Yang menurut gue mungkin bakal make sense kalau kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastiin lu stay tune ya. Pertama-tama kita harus pahamin dulu nih pentingnya kemampuan adaptasi dan menghadapi perubahan. Kita gak bisa pungkiri kalau dunia semakin terus berkembang. Dan kalau diperhatiin juga perubahan itu udah jadi bagian dari hidup kita. Mulai dari perubahan lingkungan kerja lo, keluarga, relasi sosial, atau bahkan perubahan dalam rutinitas harian kita. Jadi kemampuan adaptasi dan menghadapi perubahan itu penting banget supaya kita bisa survive dan berkembang. Nah, gue udah nemu beberapa poin yang bisa gue bagiin buat lo, biar lo semua bisa ngembangin kemampuan adaptasi dan menghadapi perubahan dengan baik. Gue bakal bahas ini di chapter selanjutnya. Oke, tips yang gue dapetin kali ini gue bagi jadi 4 poin, yaitu curhat, fleksibilitas, money management, dan konflik. So sebelum gue lanjut, gue pengen pastiin kalau kalian udah subscribe biar gak ketinggalan konten gue yang selanjutnya. Pertama, soal curhat. Gue paham, kadang tuh hidup bisa bikin bingung banget. Nah, kalau lu lagi pusing atau galau, jangan ragu buat cerita ke teman-teman dekat, keluarga, atau mentor lo, atau ya siapapun itu yang menurut lo berarti. Biar mereka bisa jadi pendengar setia, jadi support system, dan ngasih lo dukungan. Kadang tuh mereka bisa ngasih sudut pandang baru yang lo gak kepikiran sebelumnya, atau bahkan solusi yang bisa ngebantu lo keluar dari masalah. Ngobrol sama orang-orang yang lo percaya tuh bisa bikin beban pikiran lo berkurang. Gak perlu malu atau takut buat curhat. Data juga gak bohong kok. Menurut survei, 80% orang ngerasa lega setelah mereka curhat ke temen atau ke keluarga. Jadi gak ada salahnya buat lu cerita ke teman-teman dekat kalau lu lagi galau atau pusing. Can I ask you a question? Sure. So what are you like, I don't know, what's your big trigger? Just wish I like to go someplace where nobody knows me. Tidak apa-apa, keluarkan saja. Kau boleh menangis sepuasnya. Lanjut ke poin kedua, soal fleksibilitas. Hidup itu kadang gak bisa diprediksi. Bisa aja tiba-tiba ada hal yang gak sesuai sama rencana lo. Nah, di situ lo harus bisa jadi orang yang fleksibel. Jangan terlalu ngeyel sama rencana yang udah lo susun. Kalau tiba-tiba ada perubahan, lo harus bisa ngadepinnya dengan kepala dingin. Bisa jadi itu kesempatan buat lo belajar beradaptasi dan nyesuaiin diri sama situasi yang baru. Nggak usah terlalu tegang, karena perubahan itu udah jadi hal yang biasa dalam hidup. Lo harus bisa nemuin solusi yang terbaik dan tetap maju. Ketiga, soal ngatur keuangan. Nih, kalau soal duit tuh emang nggak bisa disepelein sih. Kalau tiba-tiba ada perubahan di situasi keuangan lo, misalnya pengeluaran lo yang tiba-tiba naik atau pendapatan lo yang turun, yang pasti ya bisa bikin keuangan lo berantakan. Lo harus bisa ngatur duit lo dengan bijaksana, ngatur anggaran, cari sumber penghasilan baru, atau bahkan cari bantuan keuangan yang tersedia. Ya semuanya bisa jadi pilihan. Penting banget buat lo punya skill ngatur keuangan yang baik, terutama di masa-masa yang gak terduga, kayak waktu pandemi kemarin. Gak perlu panik, tapi juga lo gak boleh cuek. Soalnya kalau lo terapin secara konsisten atur money management lo, bisa jadi ke depan cash flow lo semakin baik. Dari data yang gue dapet, 60% orang Indonesia gak punya tabungan darurat. Padahal itu penting banget. Mulai dari keperluan tak terduga mendadak, misal
lo atau keluarga lo sakit gitu, atau tiba-tiba motor lo spakbornya hilang. Lebih parahnya lagi kalau lo kena PHK dan 3 tahun gak dapet panggilan kerja. Kalau lo gak punya tabungan darurat, ya hancur semuanya. Poin yang terakhir soal konflik. Kita hidup pasti diselimutin sama konflik, mulai dari konflik internal kayak keluarga, pasangan, temen, atau rekan kerja, atau gak menutup kemungkinan sama diri lo sendiri. Lebih parahnya konflik eksternal yang gak bakalan bisa diprediksi datangnya. Konflik itu gak bisa dihindarin dalam hidup. Nah di situ lo harus bisa jadi orang yang cerdas dalam ngadepin konflik. Jangan sampai lo emosi melulu, tapi coba buat bicara langsung secara terbuka dan jujur. Dengerin pendapat pihak lain, cari solusi yang bisa saling menguntungkan. Komunikasi yang baik itu penting banget. Dan jangan ragu buat nyampein perasaan atau pendapat lo. Tapi jangan lupa juga buat dengerin pihak lain dengan hati yang terbuka. Nggak cuma itu, menurut opini dari beberapa ahli psikologi, konflik juga bisa bikin kita makin kuat dan dewasa. Kalau kita bisa ngadepin konflik dengan bijaksana dan bisa nemuin solusi yang adil, kita bisa tumbuh sebagai individu yang lebih matang. Jadi nggak usah takut kalau ada konflik. Coba hadapin dengan kepala dingin dan sikap dewasa. And last but not least, penting banget buat lo tetap fokus sama self improvement dan belajar terus menerus. Kita kagak boleh berhenti belajar dalam hidup. Jadi pastiin lo selalu siap buat belajar hal-hal baru yang bisa bantu lo dalam ngadepin perubahan. Bisa itu baca buku, ikut kursus, atau ngikutin webinar. Semakin lo belajar dan ngembangin diri lo, semakin lo siap ngadepin perubahan yang datang. Gue juga pernah baca data dari survei yang dilakuin sama Deliote tahun 2021 kemarin. Mereka nemuin kalau 82% pekerja di seluruh dunia ngeyakinin pentingnya terus belajar dan ngadepin perubahan di tempat kerja. Nggak cuma itu, gue juga nemuin opini dari beberapa pakar yang bilang kalau pembelajaran sepanjang hayat itu jadi kunci sukses di era digital ini. Kita harus terus ngasah keterampilan kita, ngikutin perkembangan teknologi, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. So itu tadi beberapa tips yang bisa gue kasih buat lo dalam ngembangin kemampuan adaptasi dan menghadapi perubahan. Ingat, perubahan itu pasti ada dan kita gak bisa ngindarin dari situasi yang gak terduga. Tapi yang bisa kita kontrol adalah cara kita ngerespon dan ngadepinnya. Dengan kemampuan adaptasi yang baik, lo bisa lebih fleksibel dan tangguh ngadepin perubahan. Sehingga lo bisa terus berkembang dalam hidup. Intinya jangan takut sama perubahan. Perubahan itu udah jadi bagian dalam hidup dan kadang bisa ngebawa kita ke arah yang lebih baik. Kalau lo ngikutin tips-tips gue di atas, gue yakin lo bisa ngadepin perubahan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Jadi ayo kita terus ngasah kemampuan adaptasi kita dan siap ngadepin perubahan dalam hidup kita. Tetap semangat dan terus berkembang. Sekian dari gue DS. Thank you.